Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Terungkap sudah, 12 pemain Guinea siap bersaing melawan Timnas Indonesia U23, mengapa banyak klub menolak melepas mereka? Media olahraga Guinea. Escape Foot Guinea telah merangkum 12 dari total 23 pemain yang kemungkinan akan masuk ke dalam skuad Timnas Guinea U23 untuk menghadapi Timnas Indonesia U23 dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024. Escape Foot Guinea telah mengumpulkan informasi yang menunjukkan bahwa daftar sementara 12 pemain yang mungkin akan terlibat dalam playoff Olimpiade Paris, demikian yang disampaikan oleh Escape Foot, pelatih Timnas Guinea U23. Kaba Diawara dilaporkan menghadapi tantangan dari beberapa klub yang menolak untuk melepaskan pemainnya untuk berpartisipasi dalam playoff Olimpiade Paris yang tidak termasuk dalam jadwal FIFA dan bertepatan dengan kompetisi di Eropa. Kondisi ini membuat Federasi Sepak Bola Guinea belum dapat mengumumkan skuad final Timnas Guinea U23 untuk pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 meskipun beberapa nama telah tersiar di media. Beberapa detail terakhir, termasuk penolakan beberapa klub untuk melepaskan pemain yang dipanggil oleh Kaba Diawara, telah mendorong FGF untuk menunda pengumuman daftar lengkap 23 pemain yang dipanggil untuk playoff Olimpiade Paris. Demikian diungkapkan oleh Escape Foot. Dari 12 pemain yang dirangkum, beberapa diantaranya bermain di klub-klub Eropa seperti Ilaix Moriba di Getafe, Saido Sow di RC Strasbourg, Facinet Conte di SC Bastia, dan Ibrahim Diakite di Stade Lausanne. Selain itu, Guinea U23 juga masih menantikan kedatangan Nabi Yusuf Olare dan Sekou Tidiane Bangoura, keduanya bermain di Liga Kedua Turki. Beberapa pemain masih menunggu visa untuk dapat bergabung di Perancis, termasuk diantaranya Nabi Yusuf Olare dan Sekou Yanani Bangoura, yang keduanya bermain di Turki, papar Escape Foot. Ilaix Moriba diharapkan akan menjadi salah satu pemain kunci bagi Guinea U23 dalam menghadapi Timnas Indonesia U23. Bersama Getafe di paruh kedua musim ini, mantan wonderkid Barcelona tersebut telah tampil sebanyak 11 kali di La Liga dengan 2 assist dan 3 kartu kuning. Terungkap, hanya 22 pemain yang boleh dimasukkan ke skuad Timnas U23 di playoff Olimpiade. Siapa yang tercoret? Menurut aturan FIFA, hanya 22 pemain yang diizinkan masuk dalam skuad untuk cabang sepak bola Olimpiade Paris 2024, baik untuk playoff maupun putaran final. Timnas Indonesia U23 juga akan mengikuti aturan ini saat berhadapan dengan Timnas Guinea U23. Pertandingan tersebut dijadwalkan di Stadion Centre National du Football de Clairefontaine, Paris pada Kamis 19 Mei 2024 pukul 7 malam besok. Aturan ini membuat skuad Timnas Indonesia U23 harus mengurangi 1 pemain dari Piala Asia U23. Pada turnamen tersebut mereka memiliki 23 pemain dalam skuad. Salah satu yang pasti tidak akan termasuk dalam skuad adalah Rizky Ridho yang masih menjalani sanksi akibat kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan melawan Timnas Uzbekistan U23. Karena sanksi tersebut, ia absen dalam laga perebutan posisi ketiga melawan Timnas Irak U23 dan juga tidak bisa bermain di playoff Olimpiade Paris 2024 karena kedua pertandingan tersebut masih berhubungan. Menarik menunggu pengumuman lebih lanjut mengenai skuad final Timnas Indonesia U23. Tentunya Shin Tae-yong akan memilih pemain terbaiknya agar tim dapat meraih hasil positif dan memastikan tempat di Olimpiade Paris 2024. Semangat menggelegar. Alpha Andra Dewangga bersumpah untuk menunjukkan kehebatannya dalam bentrokan melawan Guinea U23. Bek Timnas Indonesia U23 Alpha Andra Dewangga berkomitmen untuk memberikan performa terbaiknya dalam pertandingan melawan Guinea U23 besok malam dengan harapan meraih tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024. Dewangga menjadi tambahan penting bagi Timnas U23 dalam laga tersebut yang akan digelar di Centre National du Football de Clairefontaine. Meskipun sempat absen dari daftar pemain saat Piala Asia U23 karena harus menjalani operasi ketiak, namun kini ia telah siap berlatih bersama tim. Dalam menghadapi pertandingan penting melawan Guinea U23, Dewangga mengungkapkan kegembiraannya dapat kembali memperkuat Timnas U23. Baginya, pertandingan ini merupakan penentuan bagi nasib Garuda Muda untuk berlaga di Olimpiade dan ia siap memberikan segalanya demi meraih kemenangan.
Meski mengalami perjalanan jauh dari Semarang ke Paris dengan transit di Jakarta dan Singapura, Dewangga bersikeras untuk fokus pada pertandingan. Meskipun masih merasa jet lag setelah tiba dari Indonesia, ia optimis dapat beradaptasi cepat dan yakin bahwa kondisi timnya juga baik sehingga bisa meraih kemenangan. Saya lihat kondisi teman-teman di sini bagus, jadi saya yakin kami bisa meraih kemenangan, jelas Dewangga. Dewangga juga menyatakan bahwa tidak memiliki kendala besar dalam beradaptasi dengan timnas U23 karena sebagian besar pemain pernah bermain bersamanya di SEA Games 2023. Ia pun telah menyaksikan seluruh pertandingan timnas U23 di Piala Asia U23. Saat ini Dewangga fokus untuk mempelajari permainan Guinea U23 baik secara individu maupun bersama tim dengan harapan dapat memberikan kontribusi besar dalam pertandingan tersebut. Mengejutkan, Shin Tae-yong bongkar rahasia tersembunyi, psikologis pemain timnas Indonesia U23 sudah mulai lelah? Apa yang terjadi? Pelatih Shin Tae-yong menyatakan bahwa para pemainnya mulai merasakan kelelahan secara psikologis menjelang pertandingan melawan Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Playoff melawan Guinea U23 menjadi kesempatan terakhir bagi tim Garuda untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Namun, kegagalan dalam dua pertandingan sebelumnya telah memberikan dampak yang cukup besar kepada tim. Selain itu, perjalanan yang panjang menuju Paris juga berpengaruh terhadap kondisi para pemain. Timnas U23 langsung mempersiapkan diri mereka setelah tiba di Paris untuk menyambut pertandingan yang akan digelar pada Kamis besok malam. Shin Tae-yong menyebutkan bahwa karena kelelahan, mereka hanya melakukan latihan pemulihan fisik dan taktik yang singkat. Hal ini dikarenakan perjalanan yang cukup jauh mereka lalui sebelumnya. Di samping masalah psikologis, faktor adaptasi terhadap perbedaan waktu dan cuaca juga berpengaruh. Pertandingan melawan Guinea U23 akan digelar di Centre National du Football de Clairefontaine secara tertutup, tetapi akan disiarkan langsung di stasiun televisi RCTI. Tekad tinggi, Shin Tae-yong siap ciptakan keajaiban dengan timnas U23 Indonesia lawan Guinea. Apa yang akan dilakukan pelatih ini? Pelatih timnas U-Strip 23 Indonesia, Shin Tae-yong bertekad keras untuk membawa timnya menciptakan keajaiban dalam laga melawan Guinea. Pertandingan playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea dijadwalkan berlangsung di Clairefontaine, Prancis pada Kamis malam besok. Ini menjadi laga penentu bagi timnas U23 Indonesia karena pemenangnya akan memperoleh tiket ke Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Indonesia berkomitmen untuk memenangkan pertandingan melawan Guinea ini, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk lolos ke Olimpiade. Marcelino Ferdinand dan timnya menyadari pentingnya mengalahkan Guinea untuk melangkah ke Olimpiade 2024 Paris. Jika mereka berhasil, ini akan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, karena terakhir kali Indonesia berpartisipasi dalam cabang sepak bola Olimpiade pada tahun 1956 di Melbourne. Meski kecewa dengan hasil Piala Asia U23, Shin Tae-yong tidak menyerah dan berkomitmen untuk membawa timnya lebih baik ke depannya. Meskipun peluang mereka saat ini mungkin hanya setengah, Coach Shin tetap optimis dan bertekad mengubahnya menjadi satu. Saya akan memanfaatkan kesempatan yang tersisa sebaik-baiknya untuk memastikan tim kami melaju ke Olimpiade, ujar Shin Tae-yong. Untuk mewujudkan tujuan ini, Shin Tae-yong bahkan meminta tambahan pemain ke PSSI untuk memastikan bahwa timnya siap secara optimal. Pemain itu adalah Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Alfranda Dewangga. Keputusan mendebarkan lobi Justin Hubner untuk timnas U23 Indonesia. Apakah Cerezo Osaka akhirnya menyetujuinya? Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, terlibat dalam usaha untuk membantu Justin Hubner bergabung kembali dengan timnas U23 Indonesia dalam persiapan menghadapi playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Setelah Piala Asia U23, Hubner harus kembali ke Jepang karena masa izinnya telah berakhir. Saat ini, PSSI sedang berupaya untuk memperoleh persetujuan dari Cerezo Osaka agar Hubner bisa kembali bergabung dengan timnas. Selain Hubner, Elkan Bagot juga diharapkan bisa bergabung dengan tim. Menpora Dito Aryo Tejo bahkan telah berkomunikasi dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia HE Masaki Yasushi dalam upaya meyakinkan Cerezo Osaka.
Hadirnya Hubner sangat penting bagi timnas Indonesia U23, terutama dengan absennya Rizky Ridho dalam pertandingan melawan Guinea. Syukurlah, kemarin Dubes Jepang bersama Kementerian Olahraga Jepang dan Federasi Jepang telah melakukan komunikasi. Saat ini, saya sedang menunggu hasil dari komunikasi antara Cerezo Osaka, Federasi Jepang, dan PSSI, jelas Dito Aryo Tejo. Dalam kesempatan tersebut, Dito juga memberikan ucapan selamat kepada timnas Jepang atas kemenangan mereka dalam Piala Asia U23. Sementara Indonesia berhasil mencapai babak semifinal setelah melewati pertandingan yang sengit melawan Australia dan Korea Selatan. Pelatih Persib bocorkan fakta tersembunyi pertandingan sulit lawan Guinea U23, timnas Indonesia U23 bakal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak optimis bahwa timnas Indonesia U23 dapat lolos ke Olimpiade Paris 2024 meskipun tantangannya berat. Dia berharap yang terbaik bagi Garuda Muda dalam pertandingan playoff melawan timnas Guinea U23. Hodak mengakui bahwa dia kurang mengenal kekuatan timnas Guinea U23 karena tim tersebut berasal dari Afrika. Sejujurnya, saya tidak banyak tahu tentang tim-tim dari Afrika, namun tim-tim Afrika biasanya memiliki permainan yang fisik dan matang, ujar Hodak di Stadion Jalak Harupat. Pelatih asal Kroasia tersebut yakin bahwa pertandingan melawan Guinea U23 akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia U23. Namun dia berharap tim yang ditangani Shin Tae-yong mampu mengatasi tantangan tersebut dan mendapatkan sedikit keberuntungan untuk meraih kemenangan. Dengan lolos ke Olimpiade Paris 2024, timnas Indonesia U23 akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola tanah air. Hodak menyatakan harapannya agar Indonesia bisa tampil di Olimpiade, yang akan menjadi langkah besar untuk sepak bola dalam negeri. Perlu dicatat bahwa Indonesia hanya pernah sekali tampil dalam cabang sepak bola Olimpiade, yaitu pada Olimpiade Melbourne 1956, hampir 68 tahun yang lalu. Ditinggalkan Hubner dan Elkan Bagot, timnas Indonesia U23 siapkan formasi mengejutkan 5 back. Apa yang disiapkan STY? Shin Tae-yong harus mengatasi kehilangan pemain kunci di lini belakang saat menghadapi Guinea dalam play-off penting untuk Olimpiade 2024. Shin Tae-yong berharap untuk menurunkan skuad terbaiknya, namun menghadapi masalah dengan absennya beberapa pemain kunci. Guinea yang memiliki peringkat lebih tinggi dan banyak pemain yang berbasis di Eropa menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia U23. Rizky Ridho tidak bisa bermain karena masih menjalani sanksi akibat kartu merah dari pertandingan melawan Uzbekistan. Setelah Piala Asia U23, Justin Hubner harus kembali ke Cerezo Osaka dan tidak dapat bermain di Perancis. Elkan Bagot yang tidak hadir dalam Piala Asia U23 seharusnya menjadi starter dalam play-off Olimpiade, tetapi terhalang oleh klubnya Ipswich Town. Ini membuat Hernando Ari harus dijaga oleh pemain pengganti dan Shin Tae-yong hanya memiliki opsi pemain cadangan. 3 bek tengah yang tersedia adalah Muhammad Ferrari, Komang Teguh, dan Alfandra Dewangga. Ferrari adalah pemain kunci dalam Piala Asia U23, sementara Teguh mencetak 2 gol sebagai pemain pengganti di Qatar. Dewangga dipanggil khusus untuk laga melawan Guinea. Jika Shin Tae-yong ingin memasukkan pemain naturalisasi di lini belakang, Nathan Chuaon adalah pilihan. Nathan bermain sebagai bek tengah melawan Irak, meninggalkan Ivar Jenner tanpa pasangan yang cocok di lini tengah. Opsi bagi Shin adalah menempatkan Nathan di belakang dan Dewangga di tengah atau menukar posisi keduanya. Di sektor bek kanan, Ilham Rio Fahmi dan Fajar Fatur telah menjadi starter sebanyak 3 kali di Qatar. Sementara itu, Pratama Arhan tetap tak tergantikan di sektor kiri. Jadi, formasi pertahanan Indonesia di depan Hernando terdiri dari Rio Fahmi, Ferrari, Komang, Nathan, dan Arhan. Dukungan besar. Mantan pelatih timnas Indonesia membela Shin Tae-yong, ungkap fakta mengejutkan pemain Liga 1 tidak sebanding dengan keturunan. Benarkah? Neil Maizar selaku mantan pelatih timnas Indonesia memberikan dukungan kepada Shin Tae-yong terkait keputusan pemilihan pemain keturunan. Menurut Maizar, kekuatan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong masih memiliki kesenjangan yang cukup besar.
Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi nasional, Maizar menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemain diaspora atau pemain keturunan. Setelah kekalahan dari Irak U23 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, Shin Tae-yong mengungkapkan kesulitan dalam memilih pemain karena perbedaan yang signifikan antara pemain cadangan dan pemain utama. Oleh karena itu, Tae-yong terus memilih para pemain yang sama dalam setiap pertandingan yang akhirnya mengakibatkan penurunan fisik. Neil Maizar berpendapat bahwa hal ini bisa dievaluasi, dan ia berpikir bahwa Tae-yong mungkin tidak berani mengganti pemain di luar skuad saat ini. Karena kedalaman skuad timnas Indonesia tidak sebaik tim-tim lain seperti Irak atau Uzbekistan. Pemain seperti Justin Hubner dan Nathan Chuaon terus dipilih untuk bermain menurut Neil Maizar karena kurangnya kedalaman skuad timnas Indonesia. Neil Maizar mengakui bahwa pemilihan pemain pasti merupakan pertimbangan bagi Tae-yong. Jika Nathan tidak bermain, siapa yang akan menggantikannya? Neil Maizar percaya bahwa untuk kedepannya, timnas Indonesia harus mencari bakat-bakat lokal yang berkualitas. Neil Maizar juga tidak mengabaikan pemain-pemain lokal dari Liga Indonesia dan berharap bahwa akan semakin banyak pemain muda yang muncul.